Oke, Pak Wendy, Pak Sahar, Pak DRM. Pak Sahar, silakan membuka. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ke Pak Wendy, Pak Yusuf, Pak Sawin Hamid, Pak Heri Bakti, Kapten Bobby tentu pastinya pagi ini, dan semua Bapak-Bapak, ada Taruna juga. Jadi pagi ini memang ada kegiatan paralel acaranya Pak Menhub katanya mengenai pencerahan mengenai kampus terbuka. Jadi ya kita maklumi. Nah, pagi ini Kapten Bobby akan cerita mengenai diklat pelaut dan kesempatan kerja pelaut Indonesia. Sampai hari ini yang saya tahu tentunya Kapten Bobby punya catatan, dan Kapten Sawin Hamid yang masih di lapangan itu banyak sekali pelaut Indonesia. Tentunya ada ketentuan-ketentuan yang mempersyaratkan untuk bisa bekerja sebagai pelaut di atas kapal nasional maupun kapal asing yang harus diperhatikan. Kalau tidak bisa naik ke kapal sesuai dengan ketentuan. Nah, demikian pengantar yang kami host Suara Dosentran, Pak Wendy, dan saya meminta Pak Kapten Bobby Mamahit untuk membuka dan berdiskusi mengenai diklat pelaut dan kesempatan kerja. Yang pagi ini seperti biasa akan dipandu oleh Pak Wendy Hari Tenang. Monggo Pak Wendy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sahar. Pak Bobby. Ini ada Pak Yusuf juga. Coba Pak Yusuf bilang beliau nanti jam 9.45 akan ini ada keperluan gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi kita kan apa ya namanya, ya seperti biasa memang temanya kita kan diskusi informal ya, santai aja gitu. Jadi Pak, ucapkan terima kasih ke Pak Bobby. Pak Bobby, saya dikasih sama Pak Sahar bahan, apa saya share screen atau Pak Bobby yang akan share screen, bangga aja bagaimana. Pak Wendy, tolong, mungkin saya nggak terlalu agak gaptek untuk berbagi konsentrasi. Baik, saya ada tangan. Share screen ya, bentar. Oke. Udah ada ya Pak Bobby ya? Udah ada. Ya. Sudah Pak. Oke. Bisa saya mulai? Ya Pak, silakan Pak. Oke. Selamat pagi kepada semua bapak-bapak dan taruna yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi ini kita berbicara terkait dengan diklat dan kesempatan kerja pelaut. Mungkin ini tidak terbatas kepada pelaut ya, termasuk juga moda yang lain, diklat dan itu nyerempet lah. Tetapi kita fokus hari ini, pagi ini, di pelaut ya. Memang dalam beberapa kesempatan sebelum-sebelumnya sering disampaikan bahwa kebutuhan pelaut itu sangat banyak dibutuhkan. Bahkan waktu masih zaman-zaman kami dulu pun ya seperti itu pernyataannya, statement dari dalam hal ini perhubungan tentunya. Tetapi di dalam kesempatan yang setelah itu pun saya ada membaca juga pernyataan dari Pak Menteri yang sekarang, Pak Budi Karya, pada saat acara di mana juga menyampaikan bahwa kebutuhan pelaut. Jadi pada dasarnya memang bisa didiskusikan ya terkait dengan kebutuhan itu. Kebutuhan itu memang nyata atau hanya ya bisa dikatakan hanya karena target daripada perhubungan sendiri dalam hal ini BPSDM untuk
bisa mendidik calon-calon taruna yang untuk menjadi murid-murid atau sekolah di sekolah-sekolah yang di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Memang ada beberapa juga tulisan-tulisan bahkan di media massa terkait dengan kelebihannya tenaga pelaut. Ya hal itu memang bisa juga dimaklumi kalau dikatakan sudah terlalu berlebihan jumlah tenaga pelaut ya. Hanya saja memang itu bisa kita lihat. Ya saya mulai dari slide aja. Dasar hukum mungkin bisa dilewati saja ya dasar hukumnya. Dan kita mulai dari slide pertama deh Pak Wendy. Sebaran kalau kita lihat di sebaran sekolah sudah jelas ya. Memang sekolah-sekolah di bawah naungan perhubungan tuh ada berapa tuh? Mungkin lebih dari 11 ya, 12 gitu. Dari mulai Aceh sampai ke Sorong. Itu memang dibangun sudah sebelum-sebelumnya mungkin yang baru-baru terakhir tuh kalau tidak salah ya Sulawesi Utara, Sumatera Barat dan Aceh. Yang lain sudah lama, jadi sudah dibangun lama. Nah ini disebar seluruh Indonesia memang dengan maksud untuk dapat menampung seluruh putra-putri Indonesia ya, putra-putri bangsa ini untuk bisa mengenyam sekolah di sekolah pelayaran. Karena ada satu persyaratan juga di dalam membangun itu juga kan wajib ada sekolah-sekolah berdekatan dengan lokasi yang akan dibangun sebagai sumber utama daripada yang diharapkan dapat mengikuti pendidikan di sekolah yang dibangun. Dan itu juga kita juga bisa rasakan zaman dahulu itu sekolah hanya paling dekat kalau dari timur tuh hanya ada di Makassar ya. Sehingga perlu dibangun yang Sulawesi Utara dan Sorong, termasuk di daerah barat pun kan hanya saat itu yang ada sebelumnya adanya cuma di Jakarta. Kita tahu STIP atau dulu AIP dan akhirnya dibangun sampai ke ujung Sumatera. Di samping itu juga di swasta pun banyak. Swasta itu kalau kita lihat di slide berikutnya itu beberapa sekolah swasta besar ya yang tercatat itu kalau saya sih rasa mungkin lebih dari ini karena ada beberapa yang tidak dicantumkan tapi ada karena sekolah pendidikan pelayaran yang swasta itu juga banyak. Ya termasuk hal ini yang memang yang bisa dianggap bahwa tenaga pelaut itu berlebihan karena sekolahnya sudah banyak. Nah, pada saat tahun 2005 ada Impres 5 itu sebenarnya sudah juga salah satu upaya untuk supaya paling tidak ada yang namanya kesesuaian antara pendidikan dan lapangan kerjanya. Sehingga yang kita tahu dulu saat itu Impres 5 itu membuat kapal berbendera Indonesia semakin banyak karena memang yang kapal yang asing atau bendera asing dijadikan merah putih. Tetapi itu salah satu konsekuensinya juga saat itu kebutuhan pelaut bertambah dan bisa diantisipasi dengan beberapa pembangunan sekolah baru termasuk swasta. Saya tidak tahu memang walaupun sampai saat ini pun saya juga kalau mendengar ada pelaut yang nganggur itu sepertinya itu hanya segelintir aja ya. Kalaupun ada tulisan itu tulisan daripada si penulis yang saya tidak ngerti mungkin ada ya kalau maksud positifnya ya mungkin bisa juga membantu pemerintah untuk memikirkan bagaimana cara menyalurkan tenaga lulusan ataupun juga kalau sebaliknya negatif hanya untuk mengkritik bahwa kebijakan pembangunan itu tidak disesuaikan dengan kebutuhan. Ada istilahnya apa link and match ya. Tetapi memang kalau kita lihat daripada slide berikutnya ya di dalam ekosistem perhubungan laut ini yang dicantumkan di slide ini memang beberapa kegiatan yang dapat
dimasuki oleh tenaga-tenaga pelaut. Karena yang kita ketahui di tenaga pelaut itu jurusan pendidikan pelaut itu ada paling tidak ada 3 jurusan ya, nautika, teknika, dan tata laksana ya. Sehingga ini di dalam kegiatan-kegiatan ini itu ada beberapa yang bisa menggunakan atau menjadi ladang daripada para lulusan bekerja gitu. Banyak nih kalau disebutkan satu persatu memang baik hanya yang di laut ataupun di darat. Di darat pun bermacam-macam ya. Kalau kita lihat ada di orang paling tidak kalau kapal perusahaan pemerintah, kantor pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan yang di laut pasti mereka menggunakan kapal dan pasti memerlukan perwira kapal seperti kapal-kapal air, seperti kapal-kapal bea cukai ya, dan juga yang lain-lain itu menggunakan tenaga-tenaga pelaut, lulusan sekolah pelayaran. Ya kita tahu juga TNI AL juga ya, semuanya memang juga menggunakan tenaga-tenaga lulusan sekolah pelayaran. Itu yang di laut, yang di darat ya dari mulai rangkaian logistik ya, termasuk di pemerintahan pun juga sudah banyak. Jadi artinya di dalam peluang kerja daripada tenaga lulusan itu sebenarnya luas ya, cukup luas dan kalau dikatakan tenaga pelautnya berlebihan juga menurut kacamata saya sih tidak, tapi nanti coba kita diskusikan karena mungkin di luar sepengetahuan saya atau di luar pengetahuan saya tentang adanya tenaga-tenaga pelaut atau lulusan sekolah pelayaran yang tidak bekerja atau menganggur. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini pola pemikiran dalam pengembangan SDM laut yang seperti ini. Nah, ini sebenarnya hanya jenis-jenis daripada lulusan-lulusan atau jenis-jenis daripada ijazah yang diterbitkan dari mulai nautika atau yang teknika ya, dari mulai ANT 1 3 sampai 1, 5 yang terendah 5, 4, 3, 2 dan ATT atau teknika. Ini dan berbagai persyaratannya. Artinya ini yang dikerjakan oleh BPSDM dalam hal ini Pusbang Laut untuk melakukan pendidikan yang menerbitkan atau meluluskan perwira-perwira atau tenaga-tenaga pelaut yang dapat bekerja dimanapun sesuai dengan tadi yang saya sampaikan di atas. Slide berikutnya ini menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan sebelum tenaga yang bersangkutan itu bekerja. Ini ada beberapa tahapan, sebenarnya bukan tahapan, ini semacam uraian daripada kalau sebelum katakanlah setelah pre-service setelah lulus itu dia jenisnya seperti ini, tenaga-tenaga yang di kapal ya. Dan kalau yang kedua on service-nya, ini bagi yang tadi disampaikan di slide di atas, banyak sekali bidang-bidang atau kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan tenaga-tenaga lulusan. Nah, kalau kita ini yang sudah kan pensiun ya, sudah senior aja lah. Kalau pensiun itu kayaknya hopeless ya. Lebih kepada jangan terlalu hopeless lah. Ini banyak sebenarnya yang bisa dilakukannya. Ini terdiri dari semacam kita kayak ini dari baik pemerintahan maupun dari swasta, BUMN. Dan memang kemarin juga ada diskusi mengenai ini post service ini sebenarnya kita ini kalau dikatakan diberikan suatu gelar sebenarnya dengan kemampuan yang seperti Pak Wendy sudah berbagai-bagai jabatan ya di eselon 1 tuh mungkin kalau udah S-nya S3, S4 mungkin S5 kali, karena di dalam kita bekerja saat itu kan kita juga di dalam tugas-tugas kita itu kan juga dengan berbagai-bagai pengalaman yang kita lalui, itu semua merupakan suatu proses pendidikan alam ya. Dengan kemampuan seperti kita ini ya pasti
ya sangat luar biasa lah. Tadi di awal saya dengar antara Pak Wendy dan Mas Sahar berbicara mengenai dosen, itu memang satu hal yang juga agak sulit kita. Saya juga dulu merasakan bagaimana untuk menciptakan dosen yang tepat itu agak sulit. Kalau dosen yang tetap itu kan pasti pegawai negeri ya. Dan menurut saya sih kalau yang dia karir di pegawai negeri, untuk pengalaman di lapangannya pasti kurang ya, dibanding dengan kalau tenaga pelaut yang berlayar terus. Jadi dilematis sekali. Kalau yang pegawai negeri mungkin dia tahu aturan, tahu segala macam teori, tahu cara ngajar ya, karena berbagai latihan dialami, tetapi dia tidak mengalami secara langsung praktek-praktek yang harusnya dia bisa jelaskan kepada anak didiknya. Sebaliknya kalau tenaga yang memang berlayarnya banyak sekali, nah tidak memiliki yang tadi saya sampaikan untuk tenaga-tenaga yang dari pegawai negeri, sehingga walaupun dia tahu segala macam, tetapi dia tidak tahu cara mendidik, dia tidak menguasai mengenai tanggung jawabnya, atau jadi banyaklah hal yang memang kurang dan lebih di antara dosen yang kalau kita siapkan dari karir atau dari jalur PNS, ASN dibanding dengan yang praktek. Jadi memang perlu ada satu terobosan. Saya tidak ngerti juga sampai sekarang pun saya juga tidak ngerti bagaimana caranya menggabungkan antara dua jenis ini sebenarnya harusnya bisa dipersatukan menjadi katakanlah dosen yang komplit seperti itu. Walaupun memang di dalam peraturan ada sih yang namanya bahwa tenaga dosen tuh ada kewajiban untuk yang namanya penelitian kalau tidak salah ya. Sehingga saat itu sekarang mungkin masih, saya nggak tahu, para dosen itu juga kalimatnya diperbolehkan, padahal saya diwajibkan ya untuk melakukan praktek-praktek minimal penyesuaian terhadap teknologi baru yang ada di kapal misalnya. Termasuk juga saya dulu juga ya kita tahu semua yang namanya dosen pilot yang di STPI dulu pun itu mereka juga terbang juga di swasta. Kan dulu kalau menurut saya, gimana kalian mau ngajarin orang terbang kalau kalian nggak pernah terbang lagi gitu loh. Jadi kayaknya kan ya saya nggak tahu, ayam ngajarin burung terbang kan, walaupun sama-sama bersayap tapi kan beda ya. Sayapnya ayam nggak bisa buat untuk terbang, paling untuk berantem kalau yang jago. Jadi itu hal-hal yang mungkin saya nggak tahu sampai sekarang ini perlu didiskusikan juga nih mengenai penyiapan dosen seperti Pak Sahar ini kan. Jadi saya juga kadang-kala ya jujur aja saya bersimpati sama Pak Sahar nih yang mau mengajar-ngajar ini, karena semangatnya tinggi, tapi memang saya pikir saya pribadi juga sih mendukung lah ya, kalau apapun kalau yang Pak Sahar tanya untuk yang terkait dengan laut, mungkin saya sih akan berikan ya masukan-masukan supaya dosen-dosen ya seperti Pak Sahar ini menjadi lebih sempurna lagi. Di slide berikutnya kita bisa lihat ini kondisi existing peluang kerja dan ekspektasi dari perguruan tinggi pelayaran ya. Ini memang ada jumlah daripada sekolah yang ada dengan perkiraan 300.000 pelaut bekerja di kapal asing. Di kebutuhan yang diperlukan untuk membangun sekolah ini ada tergambar. Ini memang tapi uraiannya mungkin nanti bisa dibaca sendiri, karena tentunya ini semacam rangkaian yang untuk kita mengetahui berapa sih kebutuhan pelaut yang memang kebutuhan sekolah yang diperlukan untuk dengan bidang kerja yang ada yang bisa katakanlah menjadi lahan dalam lulusan dari sekolah pelayaran ini bisa ditampung di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di darat. Nah ini lanjutnya, ini ada lulusan untuk memenuhi kebutuhan SDM. Dan ini pun kalau kita lihat dari penyerapannya hanya 47% ya. Kalau dilihat di tahun 2020-2021. Ini slide ini saya minta tolong
disiapkan dari Ditkapel sebenarnya. Jadi ini bukan dari Diklat tapi Ditkapel, karena kalau saya minta bantu dari Diklat mungkin nanti fokusnya di sekolahnya. Ini sepertinya penggabungan, jadi lebih kepada kebutuhan. Slide ini dibuat oleh teman-teman atau adik-adik kita di Ditkapel gitu. Nah ini suatu kebutuhan prediksi saja sih sebenarnya, bahwa 52,30% itu disalurkan di perusahaan asing. Memang banyak sih, kalau saya juga sering menghubungi sekarang, banyak yang memang kerja di kapal asing, banyak sekali kalau kita lihat ya. Nah, dan di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa tenaga pelaut Indonesia itu nomor 3 ya di dunia ya. Jumlahnya memang Cina paling banyak, Filipina memang dari dulu sebenarnya tetap di atas Indonesia, tapi Indonesia pun bukan sedikit ya, nomor 3. Dan hal ini yang dulu saya sempat waktu ada pembahasan di Bappenas, Ibu siapa dulu deputinya tuh, saya lupa. Jadi waktu itu beliau menanyakan mengenai anggaran waktu itu. Kenapa pemerintah ini menyediakan anggaran, tetapi hasilnya kan untuk kebutuhan swasta. Jadi saya ya cuma memperhitungkan dari memberikan katakanlah ilustrasi mengenai jumlah pelaut, terus saya kalikan dengan jumlah rata-rata gaji, katakanlah $500 kalau dia rata-rata dari perwira sampai ABK dikali 143.000 itu bisa mendatangkan devisa sekian per tahun, ya kan, dikali-kali aja sebulan kali 12 kali ini, sehingga kalau dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan negara sebenarnya nggak terlalu ya tidak sebanding lah, artinya tetap kita bisa mempekerjakan masyarakat ya, sehingga pengangguran pun bisa kita bantu juga untuk mereka bisa bekerja di luar. Jadi sebenarnya kalau diperhitungkan dengan apa yang benefit untuk negara ya sebenarnya sangat luar biasa dengan membangun, karena memang dalam membentuk suatu sekolah itu biaya yang tertinggi pada akhirnya di peralatan juga, di samping tentunya bangunannya. Lanjut, ini tantangan peran SDM maritim. Ini ada beberapa angka saja karena sesuai dengan jenis kapal ya. Tetapi memang di dalam rekapitulasinya bahwa jumlah awak kapal dan dalam negeri saat ini ada 168.000 dan jumlah awak kapal kapal baru sampai dengan 2020 ada 7.000, sehingga inilah angka-angka ini yang mungkin bisa menjadikan satu untuk dalam melakukan perencanaan di dalam menyiapkan pendidikan di Indonesia ini. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya manusia sektor transportasi di luar negeri ini juga dari prediksi angka-angka saja. Memang ini pada akhirnya disimpulkan bahwa situasi ketenagakerjaan maritim saat ini dan prospek masa depan menunjukkan bahwa industri dan pemangku kepentingan terkait seharusnya tidak mengharapkan adanya pasokan berlimpah pelaut berkualitas dan kompetensi di masa depan tanpa upaya bersama dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah utama tenaga kerja. Dengan demikian sangat penting untuk mempromosikan karir di laut, meningkatkan pendidikan dan pelatihan di seluruh dunia, terutama untuk menangani kekurangan pelaut serta untuk memenuhi permintaan global untuk pelaut. Yang terjadi memang di luar negeri ada beberapa negara yang katakanlah warga negaranya itu tidak dulunya pelaut, sekarang tidak pelaut. Contoh Jepang itu nggak ada lagi pelaut Jepangnya, semua sudah meninggalkan laut lah. Korea juga sudah menyusul. Jadi ada beberapa negara yang memang mungkin semakin maju ya negaranya, sehingga karena untuk bekerja di laut itu juga satu pilihan ya, karena kalau memang ada yang di darat dengan katakanlah kondisi yang sama,
pendapatan yang sama mendingan di darat ya. Saya juga berasa dulu waktu saya berlayar itu juga seperti kita tuh kayak ya mungkin hampir sama kayak di tentara diturunkan di medan perang gitu. Karena di dalam bekerja itu di samping kita tetap bekerja tiap hari, tidak ada hari libur, tetapi kan kita menghadapi tantangan cuaca dan lain-lain yang tidak ada. Zaman dulu pun waktu saya berlayar teknologi belum canggih. Jadi kalau ibaratnya kena ombak besar tuh ya itu semua lebih kepada insting ya. Tidak bisa kita prediksi, insting aja nih. Ya kadang-kadang kalau kita dengar kalau pelaut yang lebih tua dari saya tuh katanya sih dengan mencium laut aja, mencium udara laut tidak tahu tuh kedalaman laut. Walaupun saya nggak percaya, tapi seperti itulah. Kita juga kalau kita lihat juga zaman dulu tuh VOC sampai ke Ambon tuh pakai apa kan kita nggak tahu ya. Nggak ada radar, nggak ada apa loh. Iya benar. Dari Eropa berlayar sampai ke Maluku katanya mau Lukas cari rempah-rempah doang. Padahal kalau dia ke Indomaret juga banyak kali kan. Jauh-jauh sampai ke Ambon. Layarnya nggak pakai apa-apa itu. Layar lagi yang anginnya nggak jelas. Siapa yang bisa prediksi arah angin kan? Karena saya juga nggak sampai sekarang juga nggak habis pikir bahwa ya walaupun memang pelayarannya pasti berbulan-bulan ya. Jadi emang ya syukur nyampe, kalau nggak nyampe udah harusnya nggak nyampe kali itu. Ini mengenai kebutuhan di luar negeri. Nah akhir dari slide ini memang tantangan daripada pelaut ini setelah nanti dia lulus ke depan memang ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Untuk slide berikutnya Pak Wendy, itu mungkin di samping tadi tantangan yang saya bilang berlayar itu tidak enak lah kalau mau dikatakan dalam pengertian ini ya dalam kehidupan modern ini, karena makanya seperti sekarang ada di poin 3 tuh ada pengembangan dari desain atau autonomous ship, artinya itu juga nanti akan mengurangi tenaga pelaut karena semua dalam ininya ada yang pengembangan daripada otomatisasi daripada operasional kapal, walaupun sekarang sudah banyak pengurangan karena ada kapal-kapal besar yang super kontainer ya, yang besar sekali tapi awak kapalnya cuma belasan hitungannya, dibanding kapal-kapal biasa kan bisa 30 sampai 40 orang tenaga atau pelaut yang mengawakinya. Artinya dengan serba otomatisasi itu membuat tenaga pelaut semakin yang harus berada di kapal menjadi semakin sedikit. Nah, itu juga ada nanti pengembangan yang katanya revolusi industri 4.0, katanya 5.0 itu juga tantangan untuk penyiapan tenaga pelaut yang bisa paling tidak atau melek apa bilangnya teknologi ya, tidak hanya sekedar tadi kayak bajak laut yang dari waktu zaman VOC itu. Dampak pandemi ya ini semua dirasakan bersama, karena memang di dalam masa-masa sekarang ini merupakan suatu hambatan yang luar biasa untuk para pelaut, khususnya waktu sign on dan sign off itu agak sulit. Sedangkan naik pesawat aja sulit, prosedurnya apalagi di kapal ya. Dan hal ini memang jadi tantangan juga. Walaupun kalau kita sadari bersama bahwa di dalam masa pandemi ini mungkin transportasi yang katakanlah tidak berkurang dalam operasinya adalah ya transportasi laut. Karena kita bisa rasakan bahwa apapun kebutuhan hidup saat ini bisa kita peroleh karena memang kapal laut saja yang masih jalan. Kalau pesawat terbang kan sudah, ya ambil contoh aja lah, katanya Garuda dari 200 pesawat penerbangan tinggal 30, itu kan anjloknya luar biasa. Kemudian dialami oleh semua airline. Tapi kalau untuk laut memang kelihatannya hanya di dalam prosedur sign on sign off awak kapal yang agak sulit, tetapi kapalnya masih jalan. Ada lagi jadi ada poin-poin mengenai ya mungkin yang sekarang ini yang lagi diresmikan yang kampus Merdeka jadi pengembangan daripada pendidikan jarak jauh atau online. Emang dalam hal tertentu itu saya pikir nggak ada masalah ya seperti yang kita lakukan sekarang Zoom ini. Tapi untuk pembentukan tuh mungkin agak repot juga kalau nanti anak-anak kita ini sekolah cuma di depan handphone atau di depan laptop
Terus gimana ya? Saya juga nggak ngerti untuk memberikan pengertian kalau dia belum ngerti. Gitu. Karena kan pembentukan itu kan supaya dia ngerti. Nanti pengembangannya udah mudah. Tapi pada pembentukan kalau tidak diberikan contoh sulit juga. Seperti kita lihat cucu-cucu kita kan juga kan kita ngajarin cucu kan, diajarin pakai online bingung juga tuh bayi-bayi itu. Jadi agak pembentukan saya pikir satu tantangan tersendiri untuk bisa melakukan dengan pendidikan secara jarak jauh. Sekarang sertifikat pelaut berbasis elektronik udah seperti kependudukan ya. Jadi memang itu suatu hal kemudahan luar biasa untuk para pelaut. Jadi tidak perlu lagi capek-capek untuk datang ke kapal, datang ke diklat untuk ngurus sertifikat yang kadang-kala ya jalannya cukup berliku-liku. Dan media sosial yang memang semakin ini dikatakan sih yang bijak, artinya ya kita harus bisa memilih di dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa kembangkan di dalam diskusi kita terkait dengan kebutuhan atau katakanlah diklat yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dikaitkan dengan kesempatan kerja yang kalau dalam kesimpulan saya pribadi sebenarnya ya tetap memang pelaut itu dibutuhkan. Jadi kalau dikatakan jumlah pelautnya sudah berlebihan itu juga bisa kita lihatlah di medsos bahwa saya tidak menemukan kecuali yang ini ya kapal ikan yang disiksa ya itu mah itu lain itu kejahatan tuh. Jadi artinya kesempatan kerja tetap luas untuk pendidikan pelaut di Indonesia ini. Mungkin demikian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bobi. Pak, kalau Pak Yusuf katanya akan meninggalkan tempat, kita berikan lebih dahulu ya, ya. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf, silakan. Terima kasih Pak Wendy. Apa yang disampaikan oleh Pak Bobi sungguh sangat membantu kita untuk memahami masalah-masalah di bidang kelautan yang kita adalah negara dari dulu, bahkan kita punya kita itu dari dulu, aku ini orang pelaut ya, jadi sangat penting untuk kita ketahui. Tetapi tadi kalau dihitung-hitung, saya juga baru terpikir, kalau kerja di kapal dengan kerja di darat, ternyata risikonya lebih berat. Kalau kerja di laut, itu baru saya terasa betul juga itu. Jadi orang masih memilih kerja di darat. Saat ini, kalau kita dari bidang pendidikan, ada darat, ada laut, ada udara, ada kereta api. Memang yang paling banyak tugas di luar negeri itu justru dari laut. Kalau orang-orang keluaran STTD darat itu, barangkali nggak banyak yang kerja di luar negeri, tapi kerjanya di Indonesia. Jadi lapangan kerja mereka juga sangat terbatas. Kalau laut itu begitu lulus, yang nampung banyak. Jadi sebetulnya pendidikan laut itu perlulah banyak diusahakan pesertanya, karena memang kebutuhan untuk itu lebih banyak. Apalagi ada cerita tadi bahwa negara-negara yang maju, Jepang, Korea, nggak mau lagi kerja di kapalnya. Dia butuh tenaga kerja dari luar. Itu dari kita lah itu. Jadi kalau kita bandingkan darat, laut, udara, kereta api, maka yang paling banyak dibutuhkan sekarang adalah ya pendidikan di laut. Saya pikir itu tepat barangkali. Kalau darat, 1 tahun tadi Pak Sahar cerita kira-kira 960, hampir 1.000 orang setahun. Kalau di laut mungkin kalau bisa di 2 kalikan, jadi 2.000 begitu. Barangkali itu laku semua gitu ya. Kalau di darat mungkin keluar dari STTD, kalau tidak ikatan dinas, banyak juga yang nggak dapat kerjaan. Gitu ya, kira-kira begitu. Saya kira ini sangat yang bagus sekali Pak Bobi ini diberitahukan kepada kita problem negara kita yang selama ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya lanjutkan ke
ini ya Pak senior kita, Pak Safwan. Pak Safwan dan silakan Pak Safwan. Sahwin, Pak. Sahwin, Pak. Pak Safwin kok Safwan. Saya pamit ya Pak Wandi ya. Saya pamit ya. Oh iya Pak Yusuf. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa yang disampaikan oleh Kapten Bobby sudah sangat menarik sekali, Pak. Tentunya karena saya masih di lapangan, saya ada beberapa saran yang perlu penyempurnaan bagi teman-teman kita yang sedang aktif di kementerian. Jadi di lapangan itu kita tadi melihat begitu banyaknya lembaga pendidikan di bawah perhubungan yang melaksanakan, khususnya laut maksud saya, yang melaksanakan pelatihan pendidikan ke para pelaut. Kendala yang saya lihat adalah bahwa mereka apabila harus mengambil masa layar untuk praktek kerja untuk dapat mengambil mengikuti ujian untuk mendapat ijazah sertifikatnya, kapal di Indonesia ini nggak cukup untuk menampung mereka, sehingga mereka kadang-kadang tidak memenuhi standar minimal masa layar yang harus dipenuhi untuk bisa mengambil sertifikatnya, sehingga kadang-kadang dia harus menunggu lama kesempatan itu untuk, jadi tidak bisa langsung katakanlah tahun ketiga, rata-rata kan tahun kedua mereka baru ambil masa layar, karena tahun kedua itu mereka tidak memperolehnya secara penuh selama 1 tahun itu. Jadi mereka kadang-kadang harus turun, menunggu lagi yang lain kesempatan, sehingga otomatis mereka tidak selesai pada waktunya. Itu yang kendala yang dihadapi oleh mereka, karena kita tidak cukup memiliki kapal untuk menerima taruna-taruna yang akan praktek di kapal dalam mengambil masa layarnya. Kita mempunyai kapal latih kan masih tidak begitu mencukupi. Kapal latih yang kita miliki kalau nggak salah tidak lebih dari 10, kalau saya tidak salah. Dan itu kapal kecil sekali, dan memang ya kalau kita minimum requirement-nya harus di atas 500 gross-ton untuk bagi mereka yang mempunyai ANT 3 ke atas, itu perlu ada pemikiran lagi. Kalau dahulu, zaman kami berlayar dahulu, tahun praktik berlayar itu kami ditempatkan di atas kapal maksimum 2 orang taruna dek, 2 orang taruna mesin, tergantung akomodasi di atas kapal. Dan itu mereka kami selama 1 tahun penuh ada di kapal itu. Dia diawasi oleh perwira senior untuk bagian dek Molim 1, untuk bagian mesin masinis 2, untuk diberikan arahan-arahan sesuai apa yang dimintakan oleh lembaga pendidikan. Sehingga kita betul-betul memiliki masa praktik yang cukup dan bisa kembali ke pendidikan untuk menempuh pendidikan lebih lanjut dan bisa selesai pada waktunya. Itu yang kami alami, dan sekarang para taruna itu mengalami kendala itu setahu saya. Karena kapal kita udah cukup tidak cukup menerima itu, dan reluctant dari beberapa perusahaan pelayaran yang tidak bisa menerima adanya kadet di atas kapal karena mereka tidak bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Mereka ingin hanya tenaga kerja. Pada dasarnya perusahaan pelayaran itu. Nah, kemudian apa yang disampaikan tadi oleh Kapten Bobby mengenai tenaga pengajar yang dari ASN dengan tenaga pengajar yang ex pelaut, yang mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tentunya lebih baik beberapa tahun yang lalu sebelum kami di darat, saya tahu benar bahwa para perwira pendidikan yang di dosen-dosen yang berada di pendidikan itu mereka diwajibkan untuk mengambil praktek berlayarnya supaya menambah pengetahuannya. Mereka digilir. Sekarang ini nggak ada itu setahu saya. Saya tidak tahu apakah itu dimungkinkan oleh Kementerian Perhubungan atau tidak sekarang ini. Harusnya mereka bisa berlayar di kapal-kapal baik kapal asing maupun di kapal nasional, supaya mereka menambah pengetahuannya, supaya bisa apa yang disampaikan Kapten Bobby tadi. Ini kendala yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Bagaimana caranya mengatur para pegawai dosen ASN untuk memperoleh
pengetahuan lebih banyak untuk memberikan ilmu yang lebih baik kepada anak didiknya. Jadi jangan hanya di kapal nasional yang tidak begitu, mohon maaf, tidak begitu canggih. Kita masih kapal-kapal tua, sebaiknya mereka di kapal-kapal asing. Memang banyak sekarang perwira-perwira muda yang bekerja di kapal-kapal asing, NYK, kapal Korea, ataupun di Eropa. Sekarang ini sangat baik ya, karena kita mempunyai kualifikasi yang sama, diakui oleh IMO, bahwa sesuai STCW, bahwa kita memang kualitasnya sama dengan orang asing. Jadi tentunya, tapi kita di Kementerian Perhubungan, di Badan BPSDM harus mempertahankan kualitas itu. Saya rasa saran saya hanya itu sementara, dan apa yang disampaikan Kapten Bobi sudah sangat baik sekali untuk diketahui oleh kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safwin. Iya. Benar juga. Nih saya lagi mikir juga, dosen jadi Pak Sahar, kampus Merdeka bukan hanya untuk mahasiswa, mungkin dosennya juga harus ada konsep dosen Merdeka juga nih. Ini kan tadi ininya Pak Safwin tuh dikasih kerja praktek atau apalah di luar tuh, magang kerja lah setahun 2 tahun. Nggak tahu nih Pak Eri Bakti, silakan dari perspektif udara nih. Silakan Pak Eri. Terima kasih Pak Wendy. Waduh, ini saya udara suruh ngomong laut. Tapi sebelum ngomong laut, saya mau nostalgia dulu. Saya pertama kali masuk perhubungan itu dapat pendidikannya itu di orang laut. Itu dulu kita, tapi sekarang nggak tahu, sudah nggak ada lagi tuh barang. Dulu kita baru masuk, kalau apa namanya, ada istilahnya itu untuk yang capek itu, didik kan, ada pendidikan umum itu di Ancol situ, Ancol yang sebelah kiri itu apa itu? Sekolah apa itu? Sekolah pelayaran. Sekarang sudah jadi mall-mall ya. Saya pengalaman pertama masuk perhubungan tuh ada di sana itu. Ada di sana. AIP ya. AIP yang di Gunung Sahari. Iya. Dari sana itu. Nah, sekarang bicara soal pendidikan pelayaran ini, laut pelayaran ini. Menarik sekali memang. Tadi sebetulnya sudah banyak disinggung oleh Pak Yusuf maupun Kapten Sahwan, kata Pak Benny Sahwan, asal jangan N-nya diganti T aja. Mungkin adiknya Pak Sahwan Hamid kali. Jadi dari Pak Sahwan. Nggak ada hubungan, Pak. Nggak ada hubungannya dengan Pak Sahwan Hamid ya. Jadi memang menyangkut kualitas, ya kan? Kualifikasi daripada pendidikan itu sendiri. Tadi Pak Anu sudah bicara dari sisi dosennya, dari sisi sistemnya bagaimana. Karena kita tahu bahwa dari Pak Anu tadi bicara soal bahwa pelaut-pelaut ini bukan dikerja dalam negeri tapi luar negeri. Nah, pengakuan luar negeri kepada lulusan-lulusan Indonesia ini bagaimana? Ini yang saya dengar secara umum banyak masalah juga itu. Banyak masalah itu apalagi berkaitan dengan sekolah-sekolah swasta. Kalau sekolah-sekolah yang punya perhubungan mungkin agak lumayan lah ya. Tapi yang swasta itu isunya kan banyak sekali dari dulu. Bahwa mereka lebih mementingkan sertifikatnya, ya kan. Masalah pendidikannya sendiri belum tentu bisa memenuhi syarat gitu sebetulnya kualifikasinya. Apalagi tadi berkaitan dengan pelatihan, kapal latihnya yang ngantri minta di kapal latihnya perhubungan kan. Kalau swasta ini yang belum tentu mereka punya kebagian. Padahal itu dibutuhkan untuk sertifikat atau license daripada pilot ini. Nah itu memang isu-isu itu saya pikir masih berkembang. Memang banyak kebutuhan banyak, tapi terseleksi sendiri. Akhirnya di luar sana pilot lagi pelaut kita itu ya kelas bawah jadinya. Mungkin sebagian besar ada juga yang memang diakui, tapi sebagian besar ya pengakuan mereka asing itu terhadap pelaut kita itu rendah gitu, karena dinilai mungkin kalau zaman dulu kita sebut abal-abal itu kan, abal-abal sertifikatnya atau lah. Nah ini yang perlu kita perbaiki daripada perhubungan itu. Tadi menyinggung soal instrukturnya maupun latihan.
itu memang emang kalau saya bandingkan di udara sekarang. Udara itu pilot-pilot kita memang dibenarkan mereka, tapi dikasih waktu lah untuk maintain rating istilahnya kan. Jadi mereka itu tetap terbang di airline misalnya instruktur maupun inspektor. Jadi bukan instruktur saja, inspektor kita di KOPPU itu ya kualifikasi dia harus di-maintain karena dia akan ngecek. Nah, itu dibenarkan mereka untuk terbang di airline tapi tidak bisa untuk kebanyakan gitu. Ada minimum requirement-nya. Berapa jam terbang dia dalam 1 bulan boleh terbang di airline dan diizinkan. Nah, hal seperti itu mungkin perlu dipikirkan untuk pelaut-pelaut. Bagaimana instruktur di laut itu ya jangan teori saja. Apalagi tadi konsep mau merdeka nanti malah teori, tahunya teori saja, nanti malah mungkin ke depan kalau memang sudah pakai kayak drone gitu ya, nggak usah latihannya cuma depan komputer ya lain lagi ceritanya kalau next ya. Tapi sekarang ini tidak, mereka itu ada pelaku langsung yang harus latihan yang memang harus dilatih di samping melalui simulator juga harus ada kondisi aktifnya gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu saya pikir perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi daripada pelaut-pelaut yang dihasilkan oleh dunia pendidikan dari BPSD maupun swasta. Khususnya saya menyoroti swasta lah ini. Swastanya itu banyak sekali, tapi ya masalah juga banyak juga. Itu komentar dari kami dari segi kualifikasi dan lain-lain. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih Pak Heri. Iya benar juga. Nanti saya kasih sebelum kembalikan ke Pak Bobi ke ini Pak ya, kasih kesempatan Taruna ya Pak nanti sebentar. Tapi sebenarnya saya mau ini juga tadi Pak Heri Bakti, saya jadi ingat Pak Heri Bakti nyinggung itu AIP waktu yang di itu ya, di mana tuh Ancol dulu ya. Nah, itu kan sebelum begitu. Setelah itu saya ingat tuh zaman dulu tuh kalau yang bagus itu kan sebelum saya banyak yang pengen masuk AIP. Begitu enggak ada AMI kan. Begitu enggak ada aman, banyak sekali aman begitu kan. Waktu itu lagi booming banget, menjamur betul tuh. Itu akademi itu. Oke Pak Sahar, silakan Pak Sahar. Itunya ada tarunanya yang. Ya Pak, terima kasih Pak. Taruna silakan. Kalau ada yang mau tanya silakan. Taruna. Mohon izin Bapak. Yo, siapa namanya nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Fernanda Rizka Putra, Taruna dari dosen Bapak Saradika. Mohon izin Bapak untuk Kapten Bobi, izin bertanya, mengapa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP itu tidak ikut menjadi politeknik Pak, seperti STTD? Dan yang kedua, apakah ada persyaratan lain yang harus dipenuhi untuk dapat bekerja di kapal, Pak? Siap, terima kasih. Oke, singkat terus. Silakan Pak Sahar, ada lagi dari ininya anak tarunanya. Taruna masih ada yang lain? Silakan. Eka Risti ada? Silakan. Masih ada? Taruna? Halo. Malu-malu kali Pak, nanti Pak. Oke, kita kembalikan ke Pak Bobi ya. Pak Bobi, silakan Pak Bobi. Ya, makasih Pak Wendy. Terima kasih tadi dari Pak Yusuf juga, Pak Heri Bakti. Memang tadi ditanyakan mengenai sebenarnya kalau disarankan untuk praktek bekerja sih bukannya sekedar saran ya, di dalam surat izin surat persetujuan SIUPAL, surat izin usaha pengangkut angkutan laut, itu di dalam setiap perizinannya ini ada persyaratan itu nomor 7 ya, butir 7 kalau kita lihat di SIUPAL-nya. Itu dikatakan bahwa si perusahaan pelayaran ini yang mengusahakan kapal
itu diwajibkan untuk menyediakan fasilitas akomodasi untuk taruna garis miring calon perwira yang akan melaksanakan praktek berlayar atau proyek laut bagi kapal yang berukuran JT 750 ke atas. Artinya kewajiban itu ada. Memang yang tinggal diperlukan adalah tentunya dari pemerintah dalam hal ini ya. Ini memang kewajiban ini kan SIUPAL ini kan diterbitkan oleh kalau di perhubungan laut itu oleh Direktorat Angkutan Laut ya di Telala. Jadi mungkin nanti saya coba nanti hubungi mereka lah lebih ketat lagi untuk mewajibkan ini karena memang tadi kalau dikatakan Pak Sawin juga yang diusulkan Pak Sawin mengenai praktek ini itu menurut saya sih nggak ada masalah kalau memang setiap kapal yang perusahaan memiliki kapal tuh sesuai dengan ini kewajibannya juga ya menyediakan akomodasi itu. Artinya di samping taruna itu atau taruna praktek itu juga dia ada kepentingan untuk berpraktek sesuai dengan kurikulumnya, tetapi kan juga dia bekerja. Jadi memang sebenarnya tidak ada masalah kalau hanya memang ya ini mungkin ya kekurang pengawasan juga dari pemerintah maupun juga kekurang sadaran daripada pemilik kapal untuk membantu di dalam peningkatan atau katakanlah menjamin kualitas daripada lulusan taruna-taruna pelayaran ini. Kewajiban itu sudah ada. Dan tadi kalau mengenai dosen, nah ini dia dosen memang tadi Pak Heri Bakti juga mengatakan ya memang udara setahu saya sih nggak ada masalah ya karena setahu saya bahkan dulu saya hafal si ini terbang di mana, si itu terbang di mana. Anak buahnya Pak Heri Bakti juga dulu semuanya terbang di mana kan kita juga tahu semua ya. Sampai mohon maaf ada yang nyasar segala itu juga anak buahnya Pak Heri Bakti dulu. Tapi ya itulah artinya memang ada kesempatan untuk kalau di dalam istilah pendidikan itu dikatakan melakukan penelitian sebenarnya penelitian terhadap katakanlah bidang studi yang dia ampu untuk mengajar. Jadi kalau udara nggak ada masalah. Kalau laut setahunya juga nggak ada masalah. Mungkin air ini agak sedikit ini nih. Saya juga nggak ngerti juga karena memang itu kewajiban ya kalau bagaimana seorang tenaga pengajar tapi tidak menguasai bidang studi yang diajar apalagi terkait dengan praktek. Jadi itu memang sangat perlu dan itu mungkin nanti ya kalau kita ini hanya diskusi itu mungkin secara pribadi masing-masing kita bisa juga kan ngomong-ngomongin kepada minimal adik-adik kita kan yang sedang menjabat, yang sekarang menjabat untuk paling tidak mungkin katakanlah nanti dalam hati dia dulu kok Bapak nggak gituin, nah itu ya kita dulu kelupaan lah atau kita lalai lah sekarang lah bantu lagi lah. Nah, itulah kita nggak usah cari salah-salahan lah ya. Nah terus tapi tadi juga mengenai yang itu ya jadi semua sepakat untuk praktek itu sebagai yang jadi masalah sekarang mengenai praktek taruna dan juga praktek dosen itu sendiri itu mungkin perlu ditingkatkan ke depan. Nah tadi ada pertanyaan dari taruna ini yang saya juga mungkin bantu saya jawab. Kalau STIP tidak menjadi politeknik tuh saya sudah tidak mengikuti terakhir ini ya karena proses perubahan dari politek yang seperti misalnya Surabaya dulu kan PIP ya, PIP Surabaya, Makassar itu jadi malah yang lain-lain jadi politeknik juga yang dulunya BP2IP kan, dulunya itu jadi politeknik. Tetapi kenapa STP tidak itu saya sih mungkin lebih kepada bagaimana waktu itu pendekatan antara BPSDM dalam hal perhubungan dengan Dikbud ya terkait dengan status STIP. Karena STIP itu kan ya kalau dibilang lulusannya sama ya di D4 juga dengan politeknik nggak ada bedanya. Tapi mungkin dalam pengembangannya itu mungkin yang perbedaan dengan yang lain. Walaupun pada prinsipnya sih memang nggak ada beda yang selalu signifikan antara namanya sama-sama sekolah ya. Tapi itu ya mungkin satu kekhususan lah yang memang diperlukan dalam hal ini perhubungan untuk mempertahankan STP tetap dalam status sekolah tinggi gitu. Nah kalau persyaratan kerja di kapal ya selain ijazah ya ada beberapa yang penting ya kalau dia berlayar ke luar negeri ada paspornya, ada buku pelaut ya,
Terus keterangan medical check up itu seperti pesan biasa lah. Jadi nggak terlalu signifikan, nggak terlalu rumit. Memang yang rumitnya yang ada sertifikat keterampilan yang harus dimiliki itu mungkin sekitar 12 lebih tuh, banyak sekali memang. Jadi tapi itu ya karena memang semua itu di dalam standar yang diwajibkan di dalam STCW tadi ini kata Pak Sawin, ya itu memang harus dipenuhi. Jadi kalau dibilang persyaratannya memang cukup banyak, tapi nggak terlalu sulit untuk dipenuhi. Nah, tadi sedikit menyinggung ada yang Pak Heri bilang mengenai kualitas. Kalau kualitas sih diakui ya Pak Heri, dengan mungkin pernah dengar Indonesia masuk dalam whitelist. Itu whitelist itu memang menunjukkan bahwa ijazah Indonesia itu memang ada auditnya, ada audit dari yang istilahnya dari auditor AIMO ya. Auditor AIMO itu bisa auditor dari negara-negara anggota AIMO, tapi juga bisa dari AIMO langsung. Tapi itu selalu diadakan namanya audit. Termasuk tahun ini kalau nggak salah juga ada audit kalau nggak salah. Jadi nanti ada auditor datang untuk mengecek seluruh pelaksanaan daripada pendidikan sampai dengan penerbitan sertifikat atau ijazah pelautnya. Itu hampir sama kayak udara lah. Kalau udara kemarin di laut juga ada dari EMSA, malah ada juga dari Eropa ya kalau salah. Jadi itu ada pemantauannya juga Pak Heri. Memang ada sih, memang kalau dibilang antara sekolah negeri dan swasta itu yang tadi saya sampaikan bahwa di swasta itu yang agak sulit untuk ya dalam beberapa hal sih peraturannya sudah mendukung ya. Misalnya sekolah swasta bisa bekerja sama untuk penggunaan alat dengan sekolah pemerintah. Jadi mestinya nggak ada masalah. Hanya memang kalau yang saya tahu memang selalu masalahnya di dosen lagi. Penyiapan dosen yang negeri aja susah, apalagi yang swasta itu. Jadi memang itu menjadi hal yang klasik dan sampai sekarang terkait dengan tenaga pengajar baik yang di negeri maupun yang untuk swasta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Wendy. Terima kasih Pak Bobi. Ini Pak Admin juga kelihatannya Pak dosen Pak Sahar sendiri mau nanya. Ya. Silakan ya Pak Sahar, silakan langsung. Ya Pak. Terima kasih. Jadi nanti masih ada taruna yang mau tanya tadi melalui saya. Albert kamu siap ya? Untuk Kapten Bobi saya masih ada pertanyaan juga nih. Sekarang kan yang dulu sekolahnya di bawah SCTD Menpawah itu dan Politeknik Palembang itu menyelenggarakan sekolah nautika juga, yang tadi STIP sudah ditanya nih sama taruna, kenapa enggak Politeknik, terus Palembang Politeknik, Semarang Politeknik, Makassar Politeknik. Ada yang di bawah STTD menyelenggarakan nautika juga gitu Pak. Nah ini kalau menurut Kapten Bobi ini bagaimana menyamakan Pak? Ini kan dia pendidikannya kan sama di bawah BPSDM, tapi kemungkinan beda itu ada gitu Pak. Gimana yang ini Pak? Itu satu saya. Terus sekarang dari taruna Pak Albert, silakan Pak sekaligus. Albert, kamu silakan Albert. Ya Pak, mohon izin Pak, nama Taruna Remaja Albert Rina Santo, izin bertanya Pak. Untuk Kapten Bobi, pertanyaan mengenai diklat BPSDM. Untuk yang berasrama terkait kebijakan pemerintah kampus Merdeka, bagaimana mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut Pak? Siap, terima kasih Pak. Oke, mungkin itu saja. Ya Pak, silakan Pak. Oke. Kembali ke Pak Wendy. Oke, ada lagi yang lain nggak? Kalau saya yang mau nanya. Pak Bobi, ini masih nanya, saya masih penasaran ini. Satu, dan tadi sekolah swasta ya, itu. Apakah ada kecenderungan bahwa sekolah swasta dalam kaitan dengan sekolah ini ya, pelaut ya, kelihatannya
apa ya, kayak setengah memaksakan diri pada waktu lagi booming. Sekarang mereka kesulitan mungkin. Karena saya waktu melihat itu di beberapa tempat waktu itu ya, terakhir diminta perhubungan tim apalah, nilai apa itu. Saya tanya, lihat itu, loh kok di Surabaya gitu sama di Makassar tuh banyak orang yang nunggu gitu. Saya lihat tuh kok seragamnya beda. Saya tanya, kok dari mana? Oh, kami dari sekolah swasta X, dari swasta Z itu. Lagi ngapain? Saya bilang, oh mau nunggu ini Pak, praktik. Karena nggak ada alat kan, nggak ada alat simulator dan lain-lain itu. Kok banyak Kak? Terus yang dari sekolah kita di Surabaya dan Makassar ternyata, oh banyak Pak, nih daftar tunggunya panjang gitu. Daftar tunggunya panjang. Nah ini kan kebayang aja kita seperti begitu. Mau sekolah swasta yang udah existing tuh mau diapain gitu. Ya. Yang kasihan itu adalah orang tuanya ya, orang tuanya yang paling sama juga dengan orang tuanya yang nyekolahin pilot sekarang kan gitu kan, nggak paham ininya, tapi investasinya udah lumayan karena swasta itu kan bayarnya cukup mahal juga gitu. Ya antara lain seperti itulah gitu. Kalau dari saya sih. Saya kira ada yang lain lagi, kalau enggak saya sampaikan ke kembalikan ke Pak Kapten. Kapten aja nggak bisa, kalau ada Kapten dengan Pak katanya. Bobi. Ya. Pak Bobi mangga kalau gitu, silakan. Jadi gini, saya ke Pak Wendy dulu. Iya, memang sebetulnya dari dulu begitu, Pak. Jadi saya juga nggak ngerti, karena dulu itu kan yang namanya pendidikan keterampilan kan awalnya kan izinnya dari Diknas kan. Jadi lebih kepada yang dibilang SMK itu. Itu kalau di daerah oleh dinas dinas pendidikan daerah ya. Jadi mereka ya kalau persyaratan untuk pembukaan pendidikan SMK gitu kan ya hanya persyaratan dari Diknas waktu itu, Dikbud sekarang itu. Nah begitu mereka mau untuk izin melakukan pendidikan, katakanlah mereka mau ujian, itu kan akhirnya mesti melapor kepada perhubungan. Dan memang akhirnya bermasalah karena mereka mesti ada diaudit dulu sekolahnya. Auditnya sih audit terpadu ya antara yang dari Pusdiklat, sekarang juga masih begitu kali. Dan dari kapal itu melakukan audit terhadap ya katakanlah kelengkapan sekolah, karena di dalam SDCW itu ada persyaratan pendidikan, di situ ada, makanya kan di situ standar training kan and watchkeeping. Standar training itu ada, contoh yang paling gampang, satu kelas tidak boleh lebih dari 20 orang misalnya, itu sampai sedetail itu mengatur termasuk peralatan. Jadi memang saya juga dulu waktu saya masih di Sorong tahun 95 ya, 96 sampai 2002 itu ya kan ada sekolah ini muncul nih, mungkin orang punya ide bikin sekolah, dia izin dari pendidikan, kasih berseragam ini. Ya tiap hari kelihatannya berbaris terus ya kan, kapan belajar nih. Nah, akhirnya saya pernah panggil iseng sekolahnya itu, yang bikin sih swasta. Terus saya tanya, Anda tuh gimana, udah ada izin dari perhubungan? Enggak Pak, kami kan izin dari ini di Diknas. Oh iya, terus nanti kalau mau ujian kemana kamu? Di Sorong ini kan nggak ada tempat untuk ujian. Akhirnya dia kan harus minimal paling dekat ke Makassar kan. Nah itu yang tadi Pak Wendy ketemu, itu orang-orang seperti itu. Nanti katakanlah akhirnya pendidikannya kini diizinkan, dikasih approval bilangnya dari perhubungan, itu dari Pusdiklat lah, PBSM dan di kapal perhubungan laut. Akhirnya mereka kembali lagi, begitu ada kewajiban praktek, ya begitu ngantri. Ya kalau dikatakan, saya tadi sebutkan juga bahwa memang ada kerjasama itu diharuskan, diwajibkan untuk pendidikan swasta, dan pendidikan negerinya, sekolah pemerintahnya harus memberikan juga fasilitas itu. Tetapi kan kembali lagi, kebutuhan daripada si sekolah itu sendiri kan juga dia ada. Ya memang pasti ada polemik seperti itu, di mana mereka nunggu lama. Jadi ya apalagi ya lah banyaklah hal yang akhirnya menghambat swasta itu untuk bisa tadi yang Pak Heri Bakti juga bilang, untuk mempertahankan kualitas memang agak sulit juga, dosennya juga susah, nanti prakteknya susah. Jadi kalau tadi Pak Wendy
menyebutkan memaksa, iya sih sebenarnya lebih kepada memaksa. Akhirnya ya tadilah ya kasihan orang tua yang dia hanya lihat anaknya ini cuma buat berseragam doang nih, tiap hari berbaris, tapi hasilnya pasti nggak ada gitu. Nah itu memang harusnya ada jalan keluar tuh untuk penertiban sekolah-sekolah swasta supaya tidak memaksakan. Kalau menurut saya sih seperti, ya mungkin hampir sama udara juga sih, yang setahu saya BPSDM ada beberapa sekolah yang memaksakan, bahkan ada yang pensiunan ke saya minta supaya pesawat dari BPSDM itu dihibahkan. Ada yang ke saya bilang, wah ini bukan punya saya, punyanya negara itu. Tapi kan yang di Curug tuh ada ini yang sudah ini nanti kami perbaiki Pak. Aduh Bapak Kementerian ini masa kenanya sama saya. Karena pensiunan Pak, jadi ya pensiunan gede banget kan. Kalau saya ngomongin begitu keras, berarti pensiunan nggak main-main gitu. Jadi saya bilang wah kayak gitu. Jadi saya bilang pensiunan udara ya? Nggak tahu. Ya mungkin itu. Buat tahu siapa? Saya bingung. Saya bilang, aduh Bapak kalau nggak punya pesawat, kenapa bikin sekolah? Kan gitu. Jadi sulit juga emang. Dan bahkan di dalam sekolah penerbangan juga, setahu saya masalah juga di situ kan, masalah untuk terbangnya dulu pesawat juga banyak yang rusak akhirnya. Jadi ya itulah, jadi itu polemik apa istilahnya, ya itu memang masalah-masalah. Tapi saya yakin sih sebenarnya ya setiap masa ya ada masalahnya ya, tapi pasti ada jalan keluar untuk ke depan. Jadi kita juga nggak patut untuk bercerita masalah-masalah yang dulu. Mudah-mudahan ke depan dengan apa ya? Saya tadi kemarin nonton di TV itu ada, kalau mau pindah sekarang gampang Pak ya. Udah nggak perlu pakai surat pengantar RT RW lurah, tinggal di komputer aja bisa pindah kita. Nah itu kan hal-hal begitu kan yang menjadi juga pelayanan yang mempercepat ya. Termasuk kalau dalam sekolah ya yang menjadi masalah karena kan sertifikat tuh. Kalau bisa misalnya orang praktek terus dengan hanya membawa sepotong kertas itu dia langsung ke situ kan, itu jadi nggak ada apa istilahnya yang tadi Pak Wendy bilang antrian kan nggak ada ya. Tapi kesimpulannya memang lebih kepada banyak sekolah swasta yang memaksa. Mungkin kalau udara kecuali BIFA ya, BIFA punya modal kali ya. Kalau BIFA setahu saya sih punya modal. Tapi yang lain lebih banyak modal koneksi sama modal dengkul. Lanjut lagi yang mengenai tadi yang Pak Sahar mengenai, memang kalau yang Palembang yang membawa saya nggak mengalami. Yang Palembang itu namanya kan dulu pendidikan darat ya, diklat di bawah darat, pusdiklat darat. Jadi lebih pada penyiapan untuk tenaga di penyeberangan waktu itu. Jadi masih istilahnya penyeberangan, dan sebenarnya waktu itu pun saya juga ya kenapa kita mengadakan simulator di Palembang, ada simulator ya di sekolah itu. Ya, tapi itu dalam tingkat yang paling sederhana ya, karena jadi dia kalau yang bagus tuh yang kayak di STP semua tuh di Makassar juga ada, Semarang, yang bilangnya true motion ya. Kalau jadi artinya benar-benar 360 derajat seperti di dalam kapal, di komando kapal. Tapi kalau yang sana hanya peralatan kemudi dan radar seperlunya. Itu lebih kepada waktu itu setahu saya yang di Palembang itu untuk penyiapan tenaga selain pelautnya. Nah, tapi ada satu saat di mana ada Palembang kan, kayak SUP Palembang kan waktu itu diberikan kewenangan untuk melakukan pendidikan ya, asal kerjasama dengan sekolah pemerintahan. Nah itu KSUP Palembang bekerja sama dengan ST yang itulah yang di sekolah yang di Palembang itu, sehingga peralatannya itu bisa digunakan untuk itu. Jadi ada semacam kerjasama waktu itu. Tetapi pada intinya sekolah itu hanya untuk penyiapan tenaga katakanlah yang dibutuhkan oleh angkutan sungai, danau, dan penyeberangan begitu. Tetapi dilengkapi dengan sarana juga yang cukup canggih, seperti misalnya untuk sea survival ya, ada kolam renang, ada skoci. Jadi sudah mendekati persyaratan yang diwajibkan untuk sekolah pelayaran. Tetapi pada prinsipnya dulu untuk hanya penyiapan daripada tenaga selain pelaut di sungai, danau, dan penyeberangan. Dan kenapa dia kembali lagi soal politeknik atau bukan, saya mungkin tidak bisa menjawab karena itu sudah kebijakan yang setelah itu ya, mengenai
penetapan yang mana politeknik, mana yang enggak. Tapi setahu saya sebenarnya sih kalau dari maksud positifnya bahwa untuk meningkatkan status ya, supaya kalau politeknik kan bisa mengajar sampai dengan D4 misalnya gitu. Jadi itu mungkin lebih kepada itu. Dan terakhir kepada Taruna Albert, kalau bilang tadi prospek ini mungkin pertanyaan dengan kampus Merdeka dan berasrama, ya tadi saya di awal sudah sampaikan bahwa kalau untuk diklat pembentukan tuh wajibnya ya berasrama, karena di situ lebih kepada pendidikan disiplin dan fisik. Jadi sangat perlu. Saya nggak tahu bagaimana caranya mendidik taruna di bidang fisik dan disiplin melalui online. Itu saya nggak tahu gimana caranya tuh untuk mendidik jarak jauh, tapi dalam rangka pendidikan dan fisik. Nah itu jadi ya mungkin menonton itu aja kalau yang di mana suka ada di TV tuh ya, yang senam-senam kebugaran tuh mungkin juga tuh bisa. Tapi saya nggak tahu, atau yang Sumba tuh kan yang ibu-ibu itu kan. Jadi saya nggak tahu, tapi jawaban saya kenapa itu ya mestinya tetap harus ada, katakanlah setahun pertama ya, setelah itu merdeka, tapi tidak bisa dia masuk dari pertama sudah online semua. Jadi ya itu mungkin nanti pasar jawab deh kenapa jadi begitu. Tapi mungkin itu yang saya bisa jawab. Semoga tidak mengecewakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bobi. Kita akan lihat nih hasil ini kan udah 2 tahun nih hasil online nih. Kalau setahun lagi nggak lagi. Jadi tuh kita ngelulusin politeknik bayaran kita sistem online. Dia ngelihat kapal dari dari ini nggak bayangin. Barisnya masing-masing. Iya, baris. Kapten Bobi, kalau boleh ditambahkan, maaf Pak Wendy. Jadi yang dimaksud dengan kampus Merdeka itu berarti dia meninggalkan kampus seperti orang bekerja praktek di lapangan. Nah ini tadi sudah dikatakan oleh Kapten Sahwin, kapal kurang tersedia nih khusus untuk pelaut. Ini kan praktek nih, bisa setahun, bisa 6 bulan kerja meninggalkan kampus, dia mencari pengalaman di luar. Kalau saya lihat, kalau untuk laut itu memang sudah ada programnya yang sudah disampaikan oleh Kapten Sahwin. Sekarang ini kalau tarunanya banyak, kesulitan kapalnya gitu. Ini mungkin ada jadi bukan online Pak yang kampus Merdeka itu. Jadi Merdeka kampusnya. Ya Pak. Enggak ya, artinya oke lah. Tapi kalau tadi dikatakan tempat praktek, di dalam surat izin usaha pengangkutan angkutan laut SIUPAL itu butir 7 jelas itu. Perusahaan pelayaran itu wajib menyediakan akomodasi untuk taruna berpraktek. Ya memang di situ tidak ada angkanya 1, 2, 4. Kita kan bisa dibikin juklak Dirjen, bikin aja juklak 10 misalnya, 6. Nah, kan baru didaftar seluruh kapal yang pemilik kapal yang memiliki kapal di atas 750. Kan sih bilang 750 ya. Saya nggak tahu angkanya dulu 750, saya nggak tahu dari mana. Pokoknya 750 lah. Atau kita turunin aja 500 supaya semakin banyak di inventarisasi semua kapal yang di atas 500 itu wajib aja taruh 4 lah. Kalau 10 banyak sekali, emang 4. Karena tadi saya sampaikan bahwa seorang taruna praktek itu dia di samping dia harus kewajiban sekolahnya, tapi kan dia juga bekerja di situ. Minimal misalnya suruh kadang bersih-bersihin dek atau di mesin untuk ngelap-ngelap mesin, itu kan juga pekerjaan itu. Jadi sebenarnya bisa, nggak ada masalah, cuman memang perlu ini nih terobosan dari Dirjen Perhubungan Laut juga untuk, karena SIUPAL itu mewajibkan di butir 7 karena itu di dalam undang-undangnya ada. Undang-undang loh, wajib itu harus ada, jadi menyediakan akomodasi untuk taruna berpraktek. Cuman nama angkanya ini ya tinggal di juklaknya aja lah, permen lah bikin lah. Misalnya seluruh pelayaran yang memiliki kapal di atas 500 GT dikecilin lagi kan, semakin banyak kan. Wajib menyediakan. Kalau enggak SIUPAL dicabut, nah, kan mereka juga nggak mungkin SIUPAL dicabut, nggak bisa berusaha. Jadi ada sebenarnya peluang untuk katakanlah menyediakan akomodasi untuk taruna berpraktek pasar. Itu sih kalau menurut saya ya. Kalau saya masih dirjen ini pasar perintah, saya pasti kerjakan Pak. Terima kasih. Setuju.
Pak Bobi gini, nanya ini awam kan saya gitu kan. Kalau di Akabri, ini kan mungkin kesulitan kapal juga barangkali dialami juga nih, misalnya sekolah pelayaran, misalnya barangkali tadi yang banyak tuh di Filipina itu kan, barangkali juga ya. Jadi saya mikir gini, kalau Akabri kan diatasi dengan ada punya kapal latih sendiri tuh, Dewa Ruci, gitu kan. Mungkin nggak perhubungan ngadain kapal latih sendiri gitu, yang 750 JT, terus 300 orang ikut situ, sehingga ini pikiran konyolnya lah gitu, pikiran konyolnya. Ya. Mungkin sih bisa, Pak. Tapi gini, memang yang tadi sempat sampaikan Pak Hari Baki ya, ada memang sih kapal latih yang dibangun Pak Tommy gitu kan. Tahun 2015 mulai. Ada, katakanlah nggak lebih dari 10, saya lupa. Itu emang kecil ya. Dulu sebenarnya ada idenya gini. Memang di dalam untuk kapal-kapal latih itu, ya artinya kesempatan dia berpraktek tidak penuh memang. Karena tidak ada masalah kan. Artinya itu seperti simulator jadi dia harusnya bekerja di satu kapal yang memang operasional murni gitu, kapal barang. Jadi dia menghadapi berlayarnya itu. Nah, kalau kapal latih tidak, memang bisa juga sih katakanlah kurikulumnya dirubah. Kalau kemarin setahun, ini mungkin 5 bulan kapal latih, 6 bulan kapal latih, 6 bulan di swasta misalnya gitu. Jadi dikurangi, dipendekin, tapi dengan katakanlah praktek di kapal latih itu untuk beberapa ini aja bidang yang harus dia kuasai ya selama di laut. Artinya itu bisa dikombinasikan lah, karena jangan sampai juga udah dibangun jadi mubazir kan kapal-kapal itu. Tetapi memang sih kalau soal memenuhi kebutuhan sampai dengan swasta, itu memang saya juga perlu diperhitungkan lah. Tetapi dengan kombinasi itu mestinya sih bisa ya, dan dengan memaksakan kewajiban, bukan memaksakan, itu kewajiban. Dari dulu setahu saya Siupal itu wajib menyediakan di butir 7-nya ada di lembarannya itu, lembaran Siupalnya itu 1 wajib ini 7 menyediakan akomodasi. Nah itu yang mungkin ditindaklanjuti dengan permen terkait dengan berapa jumlah, langsung aja to the point. 4 orang wajib, 2 dek, 2 latihan. Nah termasuk kalau yang tata laksana kan bisa kalau tata laksana nggak masalah lah, karena mereka juga ada praktek prodanya, proyek darat itu bisa di perusahaan pelayaran, di pemerintahan banyak. Tapi yang laut memang sulit di kapal. Tapi bisa karena ada sih aturannya sudah ada, tinggal bagaimana itu lebih mengkonkretkan sehingga masalah-masalah praktek laut bisa memenuhi, bahkan bukan hanya di sekolah pemerintah tapi juga di sekolah swastanya itu. Mungkin itu dari saya, Pak Sar. Bisa ditambahkan dikit, Pak. Pak Safin ingin menambahkan sedikit katanya. Silakan Pak Safin. Jadi mengenai praktek bagi taruna itu, memang apa yang disampaikan Kapten Bobi ada di Siupal ada. Jadi sebetulnya perusahaan-perusahaan pelayaran itu sebetulnya karena tidak dikontrol oleh pemerintah. Jadi saya saran apa yang disampaikan Kapten Bobi tadi, perlu ada instruksi menteri mengatakan kepada KSOP kalau kapalnya tidak punya kadet jangan diberikan persetujuan belayar. Itu lebih bagus menurut saya. Kami kan kebetulan punya perusahaan pelayaran penyeberangan di atas 500 gross ton. Kami menerima yang ANT 4, 1 orang dek, 1 orang mesin. Kami berikan kesempatan karena kami paham itu wajib dan perlu diberikan kesempatan. Kasihan mereka untuk mendapat giliran naik kapal untuk praktek, ini yang menjadi masalah Pak Bobi, karena kapalnya kan tidak banyak sekarang ini, dan kemudian perusahaan-perusahaan pelayaran itu kalau nggak dipaksa, mohon maaf, kalau nggak dipaksa dia ya kalau bisa jangan, karena secara moral dia kan harus memberikan uang saku. Nah, uang saku itu karena walaupun dia kerjakan di kapal, dia maunya kalau bisa nggak usah kasih uang saku kan, itu. Jadi yang ini nih yang mungkin kita sedikit paksa lah. Nah, kalau mengenai para dosen-dosen yang harus berlayar, itu mereka pasti dapat jabatan di kapal, ada yang menjadi bolen 3, ada yang menjadi bolen 2, atau yang jadi KKM, itu selalu ada dulunya. Sekarang ini yang mungkin secara praktek tidak ada lagi di kapal-kapal niaga, para dosen dari Diklat Perhubungan Laut yang diperintahkan mengambil masa berlayar untuk menambah pengetahuannya untuk kembali mengajar, itu yang tidak dilaksanakan lagi sekarang. Mungkin itu perlu juga
ada instruksi menterinya Pak Bobi ya. Jadi ya gitu tuh. Jadi sebetulnya masalah peraturan udah ada cukup. Kita paling hebat Pak Sahar, peraturan kita paling hebat. Tapi implementasi dari aturan-aturan yang ada yang kadang-kadang tidak bisa kita aplikasikan dengan segala macam kondisi yang menghambat. Jadi kalau menurut saya penempatan taruna praktik di kapal perlu ada instruksi lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan untuk sedikit memaksakan bahwa kalau nggak menempatkan KDD kapal sehubungan dengan surat izin usaha pelayarannya, dia akan diberikan sanksi. Jadi akhirnya semua ada di situ dan ada petunjuk bahwa perwira atau nakoda dan KKM wajib memberikan perhatian terhadap taruna-taruna itu. Saya rasa ini saran saya. Terima kasih Pak Wendy dan Pak Sahar. Ya, Pak. Pak Wendy, mungkin masih ada taruna yang tanya, Pak. Silakan cepat. Iya. Silakan. Silakan taruna. Raul, silakan Raul. Mana itu Raul? Raul, silakan. Mana Raul? Raul. Sementara ini Pak Raulnya ini Pak Kapten Bobi, saya gini Pak, yang ditanya Pak Wendy itu dulu kan ada PP 51 Pak ya. Itu kan ada timnya yang dibentuk waktu itu oleh Kabadan Diklat. Kapten Bobi itu yang mengontrol timnya oleh Kapten Harso untuk mengontrol diklat-diklat pelaut gitu Pak. Cuman sayang ini dalam perkembangannya tim diklat yang interdep ini ada unsur Diknas juga, justru BPSDM-nya mempertanyakan itu gitu. Jadi akhirnya stop. Nah ini mungkin perlu dihidupkan lagi. Nah, itu saran. Ini mungkin ada taruna. Raul silakan. Raul, kamu tadi dikasih tahu. Raul silakan. Raul. Siapa? Ya, silakan. Mohon izin, Pak. Perkenalkan, nama Taruna Remaja Raul Disatrianto dari PTDI STD dengan dosen Pak Rudi. Izin, Pak. Di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Kapten Bobi untuk mengenai kampus Merdeka, bebas Merdeka. Di situ apakah Taruna STDD ada ketentuan untuk beberapa semester mengikuti kampus Merdeka, Pak? Mohon arahan, Pak. Siap, terima kasih. Oke, sekarang saya balikkan ke Pak Bobi dan mau wrap up sekalian menyimpulkan, nanti setelah itu ditutup Pak Sahar. Silakan Pak Bobi. Ya, kalau pertanyaannya PP 51 kita cek lagi deh Pak Sahar ya. Saya juga sepertinya dulu kayaknya yang menyusun PP 51 itu mungkin dari sebelum saya waktu itu. Jadi memang agak sedikit mungkin lah dari BPSDM akhirnya tidak terlalu concern untuk itu. Walaupun sudah disediakan ruangan waktu itu Pak Harso ya memang kegiatannya ada kalanya kan memang kegiatan itu tidak sekedar dasar hukum ya. Mungkin saya juga lupa nih. Mungkin nanti kita tanya Pak Tommy sekalian. Mungkin dari pembiayaan juga jadi masalah mungkin ya saat itu. Jadi memang tidak jalan mungkin waktu itu. Kayaknya kurang perhatian mungkin dari BPSDM untuk tim itu ya. Pada dasarnya sih sebenarnya menurut saya memang tim itu sangat perlu untuk evaluasi semua sekolah karena kalau saya ingat dulu ya saya juga termasuk yang sangat concern kepada swasta itu karena swasta banyak yang memang tadi yang Pak Wendy sampaikan lebih kepada memaksa bikin sekolah akhirnya tidak mampu ya lulusannya itu yang tidak tidak mendapatkan pendidikan yang sebenarnya sehingga ya lebih kepada kalau bisa dikatakan sekolah abal-abal ya. Jadi memang waktu itu tim itu kayaknya memang nggak jalan ya mungkin ya. Tapi ya semangatnya sih mesti bagus ya untuk bisa menjamin kualitas dari semua sekolah swasta gitu.
Nanti coba kita bicarakan lebih lanjut deh Pak Sahar ya. Nanti saya juga mencoba cari lagi informasi mengenai itu nanti dari teman-teman di BPSDM untuk terkait dengan tim itu untuk khusus sekolah pelaut. Jadi nanti di Pusbang Laut aja kali ya. Itu yang saya tahu sih Pak Sahar. Mungkin kalau kurang puas nanti kita japri-japrian sendirilah. Yang kedua mengenai tadi dikatakan apa sih yang Raul itu ya saya juga nggak bisa jawab kayaknya. Itu Kampus Merdeka tuh gimana tuh Pak Sahar mungkin lebih tahu karena ya kalau STTD kenapa enggak itu juga saya juga nggak tahu. Mohon maaf, mungkin lebih baik Pak Sahar yang jelasin ke Pak Tarunanya karena saya nggak mengikuti bagaimana ide atau katakanlah kebijakan yang diambil terkait dengan Kampus Merdeka. Itu yang dari saya atau mungkin Pak Sahar mau jelasin dulu yang mana Kampus Merdeka itu? Sebelum tadi disimpulkan. Ya, mohon izin Pak Wendy. Pak, jadi kalau Kampus Merdeka, setahu saya tadi Pak, jadi Taruna itu meninggalkan kampus, jadi kuliah seperti orang kerja di luar, bisa 1 semester, bisa 2 semester. Nah ini yang di awal tadi disampaikan tadi, kalau diklatnya di BPSDM kan sudah khusus gitu Pak. Jadi itu yang mungkin Taruna menanyakan itu Pak, kemungkinannya pelaksanaan seperti apa. Itu Pak yang saya tahu. Mungkin Tarunanya ini tanya, jadi bukan online tapi mereka bebas dari kampus untuk kerja atau magang di luar gitu ya. Nah, tapi dia dianggap sebagai kuliah, bisa 1 semester, bisa 2 semester. Itu Pak. Yang kedua yang tim PP51, mohon maaf dari yang ditanya oleh Pak Wendy juga. Saya dulu kan ikut jadi sekretaris tim yang dibentuk oleh Pak Bobi ke BPSDM Pak. Sudah disediakan ruangan yang begitu besar di sampingnya ke BPSDM. Itu biayanya tersedia cukup Pak, besar cukup. Jadi WA dosen trans ini sebetulnya terbentuk karena itu nggak berjalan gitu Pak. Dananya cukup, tapi sepertinya selain Pak Bobi yang waktu itu tahu persis, bukannya ditanyakan untuk bagaimana itu hidup, tapi tim itu justru ditanyakan kegunaannya gitu Pak. Nah ini yang jadi masalah sehingga nggak berjalan gitu. Semestinya ada minat dari stakeholder BPSDM, dana tersedia itu di-push untuk melaksanakan, bukan justru dipertanyakan karena apa segala sesuatu itu akan berjalan kalau tersedia fasilitas dan dananya. Waktu zamannya Pak Harso itu sudah jalan Pak, sudah ada hasilnya, sudah ada beberapa sekolah pelayaran yang ditutup karena sudah disampaikan seperti Kapten Bobi tadi katakan cuma peralatannya tidak mencukupi, hanya menggunakan seragam dan yang seperti sudah dijelaskan tadi. Itu Pak, mungkin itu Pak Wendy sebagai tambahan karena saya terlibat waktu itu ikut Pak. Ada ruangannya besar, sebelahnya persis kepala BPSDM di Merdeka Timur. Supaya ini mengingatkan lagi ke Kapten Bobi supaya ini nanti bisa karena tim itu sebetulnya belum pernah dibubarkan dan PP 51-nya masih hidup. Itu Pak. Oke. Itu nanti tolong dikasih ke saya PP 51 ya, kita coba itu lagi coba. Iya Pak. Ya. Oke, mungkin silakan itu Pak. Ya. Jadi kesimpulan daripada ini diskusi kita memang beberapa yang kita bahas tadi. Simpulkan Pak, sebentar. Ada Pak Heri ada. Satu aja. Iya. Ya, satu aja. Mungkin mau nanya ke Pak Bobi nih, yang isu pelaut ke luar negeri itu salah satunya yang saya banyak dengar masalah bahasa Inggris. Itu bagaimana? Apakah masalah bahasa Inggrisnya itu
ada persyaratan maupun yang lain-lainnya bagaimana menang. Karena itu yang kita dengar di secara umum bahwa rata-rata bahasa Inggrisnya kurang, yang sudah mau bekerja itu kurang pas gitu. Terima kasih. Ya, jadi kalau isu itu saya kebetulan karena kemarin baru dari Belanda ya, saya ketemu sama Atase, bukan anak buahnya Pak Hari Bakti kali itu. Kusnul. Jadi dia juga menyampaikan ya, dia ngurusin pelaut juga kan, walaupun dia orang udara, tapi dia ngurusin laut tuh. Dia bilang ada 1040 pelaut Indonesia di Belanda. Nah, jadi kalau menurut saya ya, masalah bahasa itu bukan masalahnya sebetulnya. Masalahnya memang orang yang dikirim ke sana, orang yang bermasalah semua. Jadi dia bilang gini, beberapa yang katanya pelaut itu membayar. Jadi gini, kalau dibilang perusahaan rekrutmennya itu di Indonesia yang menipu, itu oke lah ya. Memang banyak menipu sekarang banyak. Tapi ternyata modusnya sekarang ini dari perusahaan di Belandanya sendiri itu sudah penipu. Jadi tapi bukan orang Belanda loh. Jadi dia menunjuk etnis tertentu. Tapi kalau kita juga tahu pasti orang-orang mana yang bukan orang Belanda yang bikin itu. Jadi orang di luar Belanda lebih banyak dari Asia Barat kali ya. Asia Barat ya lah. Itu memang profesinya seperti itu. Jadi dia mengumpulkan itu dari mengumpulkan uang dari perusahaan pelayaran yang membutuhkan sampai di Belanda ditelantarkan, dan kualitasnya ya mungkin dia punya kontak di Indonesia juga asal-asalan. Akhirnya yang dikirim bukan sekedar nggak tahu bahasa Inggris, ya nggak tahu ngapa-ngapain. Gitu. Karena ya mohon maaf juga memang ada kelemahan juga di perhubungan lah menurut saya sih. Ya di kapal atau di pelaksana lah. Karena mereka bisa memiliki semua dokumen yang dipersyaratkan. Jadi mereka secara itu semua lengkap, tapi orangnya memang orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi dan itu tidak sedikit. Makanya kalau isu seperti ada pelaut atau yang kapal ikan dibunuh segala macam, itu memang mungkin ya mungkin mati sakit. Itu karena memang orangnya tidak sebenarnya bukan untuk disiapkan untuk itu. Jadi lebih kepada mungkin orang yang pokoknya dia kerja, dia udah bayar segala macam kan, beli dokumen segala macam. Akhirnya dia kerja dia pikir kayak nyangkul tanah aja kan, nyangkul di kebun, padahal kan di laut. Nah itu yang kadang-kala menurut saya kalau yang lulusan sepertinya sebodoh-bodohnya Taruna itu kalau bahasa Inggris sih kan, karena gini, kalaupun kita bekerja itu kan ya mungkin sama kayak pilot, lebih mirip lah ya. Artinya yang pentingnya dia menguasai bahasa komunikasinya kan. Komunikasi penerbangan. Kalau untuk pilot setahu saya ada English yang spesial tuh ya. Level 4. Ya itulah artinya bahasa-bahasa khusus itu yang memang harus dia kuasai kan. Tapi tidak berarti dia harus berbahasa Inggris dengan seperti yang bagus sekali. Yang pelaut juga gitu. Pasti kan hanya waktu bekerja ya dia diwajibkan tahu apakah perintah itu isinya apa sehingga tidak keliru dalam pelaksanaan. Jadi kalau menurut saya sejelek-jeleknya sekolah pelayaran dia pasti ada bahasa Inggrisnya. Tapi yang jadi masalah sekarang di pelaut yang di luar negeri itu banyak yang begitu. Nah terus orang tanya, kok Filipina nggak ya? Filipina orang dari Filipina bahasa Inggris semua di Filipina. Jadi nggak masalah bahasanya. Jadi kita banyak yang gitu. Jadi ada istilahnya orang dari gunung turun gunung atau ikut belayar kan, kasihan juga. Jadi lebih banyak perlaut terlantar tuh seperti itu yang memang bukan kualitas, dia memang tidak ada kualitas sama sekali. Pokoknya lebih kepada yang ditipu ya. Jadi itu yang setahu saya seperti itu. Karena kemarin bicara sama Kusnul bilang gitu, iya Pak, ini mereka udah datang ke kedutaan udah ini ada 4 orang lagi nih mau kirim balik lagi gitu. Jadi banyak yang lebih banyak ditipu. Memang kalau soal dokumentasi katanya lengkap semuanya. Nah, itu jadi waktu pengirimannya nggak ada masalah, tapi begitu dia suruh kerja nggak bisa apa-apa segala macam. Dan belum lagi yang penipuan-penipuan seperti itu dibalikin lagi, karena memang artinya yang memesan itu kan pasti perusahaan-perusahaan yang memiliki kapal yang maunya kan tentunya orang yang siap kerja kan. Nah seperti itu yang ada banyak modus seperti itu. Tapi ya bukan berarti juga memang bisa saja sih ada juga lulusan sekolah yang bahasa Inggrisnya kurang bagus. Tapi kalau menurut saya sih
kalau hanya bahasa Inggris untuk pekerjaan sih nggak masalah ya, karena kan perintah itu kan sepotong-sepotong kan. Yang penting nggak ada seperti di kapal, bukan left and right, starboard and port side. Itu ya pasti semua orang kapal tahu, maupun anak buah sekecil apapun. Kalau untuk istilah kanan dan kiri itu ada istilah tersendiri. Di udara juga selesai gitu kan, karena ada kalimat-kalimat yang salah bisa dalam pendengarannya. Contoh katanya kecelakaan yang tumburan di mana? Di antara yang landing sama mau berangkat kan yang di Belanda ya. Ingat saya itu ada cerita itu juga cuma gara-gara komunikasi yang dalam pengucapannya tidak jelas kan antara tower sama si pilot itu, dan pilotnya juga yang berasal dari negara tertentu kan dalam pengucapan bahasa Inggris juga masih ada dialek-dialeknya kan yang bisa membuat dalam pengertiannya tidak pas gitu. Jadi setahu saya memang ada beberapa masalah memang, tapi kembali lagi tidak menutup kemungkinan Pak lulusan juga masih kurang dalam berbahasa Inggris. Tapi setahu saya sih, apalagi sekarang ya, orang bisa belajar bahasa Inggris tanpa kursus kan. Dia buka Google tuh, English Google tuh juga udah semacam pelajaran bahasa Inggris tuh. Apa yang dia ngomong, dia bisa langsung tahu apa yang dia mesti ucapkan dengan tepat, walaupun nggak pas-pas banget. Mungkin itu yang dari Pak Heri Bakti saya jawab. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Sahab, silakan. Terima kasih Pak Wendy. Ini terima kasih Kapten Bobby yang sudah berbagi siang ini, cukup banyak pengetahuan yang diperoleh. Kami host Suara Dosentran, Pak Wendy dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan berbagi pengetahuan oleh Kapten Bobby. Demikian. Terima kasih juga kepada Pak Yusuf, Pak Heri Bakti, Pak Kapten Sawin, dan semua yang sempat hadir pagi ini. Taruna semuanya, terima kasih. Demikian, salam sehat selalu. Amin. Dengan Pak Wendy. Selamat pagi. Terima kasih Pak Wendy, Pak Sar, Pak Heri, Pak Sawin, dan Pak Taruna. Ini boleh kapan-kapan nanti Bapak juga, Pak Bobby sebagai Kepala BPSDM, tapi topiknya bukan pekerja pelaut, tapi pekerja untuk pilot, Pak Heri Bakti. Iya, bisa. Banyak nih soalnya sekarang lagi. Orang tua yang lagi garuk-garuk kepala, aduh, anak gue udah sekolahin mahal-mahal 500 juta. Dulu sih masih tahun 2015-an, 14 tuh masih booming ya. Itu memang luar biasa menurut saya sih. Jadi bahkan setahu saya STIP itu udah kalah deh. Dulu kita merasa bahwa waduh saingan dari swasta gila-gilaan. Belum lagi yang ke luar negeri kan. Jadi kayaknya. Tapi dulu ingat nggak Pak Heri yang masalah Filipina ditutup. Waduh, itu kacau lagi. Yeah. Banyak yang ke saya kan minta ini Pak gimana saya tinggal anak saya tinggal aduh. Lari. Mana mengakui